Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya salam akal sehat. Guys, gila, makin panas. 150 pengacara Peradi siap tempur di sidang PK 7 terpidana nanti di pengadilan. Dan ada lagi yang paling mengejutkan. Jika AF berani muncul menjadi saksi di sidang PK nanti, para pengacara Peradi yang 150 ini akan membantai AF habis-habisan jika berani nongol dan juga berbohong nanti memberi kesaksian saat sidang PK nanti. Gila, ini benar-benar memang all out ya para pengacara Peradi ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi video videonya, baik guys, let's go. Apa Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kenapa bisa jadi salah tangkap gitu, segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh yang baru ketangkap ya Pak ya, yang DPO, satu DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak, saya tahu. Iya ini ya waktu telepon sama diduga itu Rudiana ya, makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi satu DPO kena tuh tertangkap. Nah udah saya langsung, wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Lihat saja nanti di persidangan, kalau AF bersaksi di persidangan, saya akan secara habis nanti. Dan wajib dihadirkan pada situ. Oh harus. Sikat. Harus. Saya mendengar ya bahwa AF itu di kasus yang 8 terpidana terdakwa itu katanya AF dibacakan saja berita acara sumpahnya. Ya. Iya. Kalau itu terjadi, kalau kuasa hukumnya saya, ya, pengacara itu punya hak untuk tidak menerima, ya, menolak kalau tidak dihadirkan. Kalau hanya BAP-nya saja dibacakan karena dengan dalih sudah disumpah. Kenapa? Ini menyangkut nasib orang. Ini pun AF ya, kalau kamu mau sadar AF ya, selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekayasa Rudiana, kamu tidak akan dipidana, tidak akan dikenakan apa itu. Tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Karena dia disuruh. Jadi yang kalau emang ada kesaksian palsu yang diarahkan, yang bersalah adalah Rudiana yang menyuruh, bukan yang bersumpah palsu ini gitu. Tapi kalau dia masih ikut dan takut dan ternyata kita bisa membuktikan, ternyata bisa dibuka sendiri bukan mereka pelakunya, kemudian hakim membebaskan mereka, maka AF akan terbalik menjadi penjara menggantikan mereka ini. Jadi artinya ada pesan buat AF mungkin? Ya. AF kamu harus sadar dari sekarang gitu. Karena menurut keterangan ahli pengadilan kemarin, selama orang bisa jujur dan dia mengakui bahwa dia adalah rekayasa diarahkan oleh, sanksi pidananya bukan kepada yang disuruh, tapi yang menyuruh. Gitu ya. Dede udah selamat gitu. Jadi pihak kepolisian nggak usah lagi ngejar-ngejar Dede dengan Pak Deddy Mulyadi, Dede, Liga Akbar, nggak perlu. Karena faktanya nih Dede, Liga Akbar sama Deddy Mulyadi dilaporkan kan? Ya, hukuman itu terjadi karena kebohongan mereka. Sekarang mereka menyadari mereka tidak mau orang semua itu dihukum seumur hidup, dan mereka bukan ini murni kecelakaan tunggal. Ya, buat pengacara yang blow-on itu ya, ini bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan siapa yang ditabrak, bukan itu kecelakaan tunggal. Dan kita bukan mau mengarahkan dari satu peristiwa pembunuhan ke kecelakaan, tapi dari awal memang sudah kecelakaan tunggal. Tiba-tiba berubah gara-gara penyelidikan tanpa ada surat yang dilakukan oleh Rudiana dan anak buahnya. Kami mohon 150 anggota tim yang hadir di sini bisa berdiri. Tim kuasa hukum dari keluarga terpidana yang hadir boleh berdiri. 150 yang masuk di kuasa. pengacara, gila. Nah ini ada yang banyak yang di luar ya. Nah, ini para pengacara-pengacara yang tergabung di tim yang memperjuangkan siang dan malam untuk kepentingan keadilan bagi para terpidana. Terima kasih. 150 Total pengacara. ada 150. Lalu gimana? Ya, Apakah dengan si Mitra menerima ya? kuasa. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau bisa dibilang semua rame-rame melakukan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan PK, itu sah-sah saja. Tetapi kok kecenderungan saya, mari juga kita berpikir di sisi yang lain, bagaimana keluarga almarhumah Vina dan sepertinya terlupakan. Saya nggak pernah dengar tuh bagaimana sekarang keadaan keluarga Vina. Ya, itu yang paling sisi kemanusiaan. Keluarga Vina kok baik-baik aja ya. Saya lihat rumah kakaknya si Marliana, ya kan, keluarganya. Bagaimana perhatian kepada dia? Ya.
Begitu juga dengan Eki. Nah, dulu orang mengatakan bahwa itu Rudiana dicopot. Saya udah jawab ini tidak benar. Nah, jadi kalau ada upaya hukum Sudirman dan lain-lain sampai mengerahkan 100 pengacara, ya silakan saja. Tetapi saya tahu bahwa mereka ini sudah pernah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Presiden Jokowi. Jadi untuk dia dikabulkan PK-nya menurut saya itu ada. Iya, mungkin gini, waktu itu ditolak, kasusnya belum seheboh ini ya. Mungkin belum ada pengacara yang membela mereka. Begini, dia katanya selama ini ditahan di satu tempat, gitu ya. Kemudian baru saja dikembalikan. Itu tidak ada maksud SOP yang dilanggar oleh polisi, tidak. Itu hanya bagaimana supaya Sudirman jangan dipengaruhi orang. Karena ada dugaan kuat para terpidana ini dipengaruhi oleh sekelompok atau orang per orang yang berkepentingan di kasus ini. Nah, contohnya dulu kan ada orang yang sangat berapi-api. Nah, sekarang udah maju jadi calon kepala daerah, udah senyap itu gitu. Nah, yang gini-gini ini menurut saya kalau sudah dimulai ya akhiri, bantu sampai selesai. Ya urusan pilkada jalan terus, urusan bantu keluarga Vina Eki jalan terus, urusan bantu keluarga terpidana jalan terus. Kan jalan terus tuh. Harus simultan kan, supaya rakyat tidak curiga. Oh ternyata begini, ternyata begini. Nah saya kemarin 2 hari yang lalu di salah satu acara kebetulan ada Ibu Wapres di dalam, ada Pas Pampres, terus di sebelah itu ada beberapa orang dari Cirebon yang mengenali saya, ada 20 orang. So, Parasman. Mereka simpati ke saya, benar kan? Saya tanya, bro, kalian marah sama? Enggak, Parasman itu justru orang yang berdiri di tengah. Itu kata mereka saya. Ada juga di situ. Itu yang bilang itu berapa orang itu? Nah, Cirebon kan ada jutaan ya. Gitu. Jadi karena saya berbicara by data dan menggunakan argumentasi yang logik. Dan kalau dia tidak sama penerapan hukum dengan yang logika yang saya paham, saya pasti nggak akan setuju dengan menyampaikan pendapat itu. Jadi kalau pendapat saya sampai dengan sekarang, saya yakin satu, PK-nya saya katakan ditolak. Kalaupun ini maju, ya silakan jika saja. ditolak, Bang kita Joko buktikan Wongso, nanti ya kan? sama-sama ya. Saja Bang Ruli. Dan yang perlu diingat, saya dengan Pradi tidak pernah bermasalah. Karena ada yang coba mengadu domba kemarin, Mas. Tidak. Dan kalau ada oknum yang tidak nyaman dengan saya, buktikan apa yang membuat Anda tidak nyaman. Karena saya dengan Bang Otto Hasibuan saja sudah satu panggung. Dan tidak ada persoalan pribadi yang kami saling menyerang di situ. Saya menghargai Bang Otto senior saya. Benar. Saya menghormati bagaimana Bang Hendro Sudingprak senior saya. Bagaimana Bang Fredrik Unadi senior saya. Ketika saya di Pineng minggu lalu saya ketemu Bang Rur Sitompul juga. Saya ini junior dari mereka. Tidak ada itu. Kita ini justru kalau ada yang agak terlalu maju ingatkan. Man begini, itu lagi senang. Dan saya appreciate Bang Otto Hasibuan, orangnya sangat care. Malah beliau bilang ke saya, kalau ada yang nanya Man, Bang Otto ini, kalau ada yang nanya Man, bahwa katanya DPN Pradi yang dipimpin oleh Bang Otto tidak mau sepanggung dengan Rasman, salah besar. Jawab aja. Jangankan dengan mereka, ketua umumnya saja, Bang Otto yang senior pun sudah satu panggung dengan Rasman. Dan lihat di situ, adakah kami saling mencela? Adakah kami saling Enggak. Di situ baru adu argumentasi hukum. Dan saya belajar Iya, harusnya gitu. Jadi ini dalam rangka membangun pemikiran untuk hukum yang kita pahami dengan dalih kebenaran yang kita yakini. Oh, tapi nggak salah ya Bang, Sudirman ini sudah menunjuk kuasa hukum dan akan mengajukan PK. Gimana Bang komentar Bang? Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan saya lihat Polda Jabar memberi ruang itu. Artinya tidak ada masalah, kan selama ini dicurigai seolah-olah dia disembunyikan oleh Polda. Ya kalau dia tunjuk ya sudah, monggo. Nanti kita lihat prosesnya, nggak ada, semua transparan. Oke, mantap. Ya, ini tumben ya Bang Rasman ini agak melemah gitu ya. Tapi mantap juga dengan statement beliau seperti ini ya, jadi aman ya, jadi sejuk jadinya ya. Tapi yang lucunya beliau mengatakan tadi bahwa masyarakat Cirebon cinta sama dia dan suka sama dia gitu ya. Lah masyarakat Cirebon kan banyak Bang, itu ada jutaan. Nah yang ketemu saat beliau bertemu dengan masyarakat Cirebon dan juga Purwakarta waktu itu katanya itu cuma beberapa orang sih. Nah 10 puluhan atau ratusan sementara rakyat Cirebon kan jutaan Bang. Nah gitu ya. Nah oke guys, ini dia reaksi kita hari ini. Nah ternyata memang benar ya, AF nanti jika benar-benar muncul nanti di sidang PK nanti itu akan digempur, akan dicecar habis-habisan oleh pengacara Doni dan juga ratusan dari tim pengacara Pradi ini. Nah mantap ya, mungkin kalau nggak salah itu sidang PK ini dimulai
tanggal 4 September nanti kalau nggak salah ya guys. Kita saksikan bersama-sama dan kita kawal sampai selesai. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.